Tempat ini merupakan tempat para pemuda-pemudi Indonesia berikrar bertumpah darah satu tanah Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, aku Salminka dari SMA N2 Gunung Putri. Hari ini aku sedang berada di Museum Sumpah Pemuda yang berlokasi di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Pada kesempatan kali ini, aku ingin mengajak teman-teman sekalian untuk menelusuri warisan budaya tak benda tentang ejaan bahasa Indonesia dan arsitektur bangunan di Museum Sumpah Pemuda. Ikut! Museum Sumpah Pemuda sangat kental dengan sejarah perjuangan para pemuda. Akan tetapi, terdapat sisi lain yang dapat memantik penguatan identitas bangsa untuk generasi milenial. Terlepas dari momentum lahirnya bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia, gedung ini menyimpan bukti fisik tentang penggunaan ejaan bahasa Indonesia lama, yakni ejaan Van of Wisent. Penggunaan jenis ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda, seperti penggunaan huruf J dilafalkan Y, penggunaan huruf OE dilafalkan U. Selain warisan budaya tak benda tentang perkembangan kebahasaan, di Gedung Sumpah Pemuda ini terdapat akulturasi budaya dalam arsitektur bangunan. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang, Dek. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Salom Inka dari SMA Negeri 2 Gunung Putri. Maaf, dengan Bapak siapa? Saya Bakti dari Iya. Museum Sumpah Pemuda. Ya, salam kenal Pak Bakti. Iya. Ya, hari ini saya ingin menanyakan beberapa hal nih Pak Boleh. tentang Museum Sumpah Pemuda. Yang pertama, Bapak bisa jelaskan sedikit gak sih Pak tentang perjalanan sejarah gedung ini sampai menjadi cagar budaya nasional seperti sekarang ini? Dulu ini awalnya tempat tinggal milik orang Tionghoa, namanya Sikongmuyang. Kemudian karena pada waktu itu ya di dekat rumah ini ya tahun 1910 itu kan ada sekolah tinggi ya, dua sekolah tinggi di Batavia ya. Dulu namanya itu Stovia dan RHS. Stovia itu sekolah tinggi ilmu kedokteran dan yang RHS ini sekolah tinggi ilmu hukum. Nah, akhirnya oleh Sikongmuyang ini sejak tahun 1925 ini yang tadinya rumah tinggal disewakan dijadikan tempat kos. Oh iya. Dijadikan tempat kos-kosan. Nah, ruang-ruangan di museum itu dahulunya adalah rumah kos, tempat kamar-kamar. Oh, kamar-kamar ya. Kalau yang ini ruang utama di museum ini. Kemudian tahun 1925 gedung ini ya oleh yang kos itu namanya Langan Siswa. Jadi waktu itu yang kos di sini adalah dari mahasiswa dari Yogyakarta ya, organisasi Yogyakarta, mahasiswa Stovia dan RHS. Nah, kemudian lama-kelamaan mahasiswa dari suku yang lain ya, suku Sumatera, kemudian dari Sulawesi itu juga kos di sini, sehingga namanya itu dari gedung IC atau gedung pertemuan ya, karena ramai. Nah, akhirnya tahun 1928 ya, bulan Agustus itu disepakati jadi salah satu tempat penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua. Nah, di ruangan ini pada tanggal 28 itu dibacakan Ikrar Sumpah Pemuda keputusan Kongres, kemudian juga didengarkan pertama kali lagu Indonesia. Nah, setelah Kongres ini kampusnya ternyata dipindah nih oleh pemerintah Hindia Belanda ya ke daerah Salemba, sehingga mahasiswa yang kosnya ini semakin sedikit. Nah, setelah itu ini pernah jadi, setelah jadi tempat kos itu pernah jadi toko bunga, kemudian juga pernah jadi hotel ya, Hotel Asia, dan terakhir itu disewa oleh Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Nah, karena setelah dari Bea Cukai ini rumahnya nih ya istilahnya udah jadi rumah lagi. Cuma karena pada waktu itu pelaku sejarah Kongres Pemuda II ini masih hidup, nah, mereka minta kepada Gubernur DKI ya pada waktu itu Ali Sadikin agar ruang milik Sikongmuyang ini dijadikan gedung Sumpah Pemuda pada waktu itu. Dan permintaan dari pelaku sejarah Sumpah Pemuda ini kemudian dikabulkan ya. Dan tahun 1973 ini dibugar nih bangunannya tanpa merubah bentuk. Kemudian tahun 1974 diresmikan jadi Museum Sumpah Pemuda oleh Presiden Soeharto tahun 1974. Disebut perjalanannya Museum Sumpah Pemuda.
Oh, iya baik. Tadi kan saya juga sudah sempat berkeliling dan saya melihat bangunannya ini sangat menarik. Apa ada pengaruh budaya luar atau sebagainya? Kalau untuk bangunan yang pernah meneliti ya dari arsitek itu ada tiga corak. Yang pertama itu kolonial Belanda, kemudian sedikit Tionghoa dan juga sedikit dari gaya ini istilahnya gaya Betawi. Ada tiga aliran yang di bangunan gedung Museum Sumpah Pemuda ini. Pertanyaan saya yang ketiga, dominasi arsitektur kolonial itu terdapat di bagian mana saja di dalam gedung ini? Kalau arsitek kolonial ini lebih banyak di kolonial itu di sebagian besar gedungnya. Mulai dari lantai, kemudian tembok-tembok ini, kemudian jendelanya tuh Mbak, itu lebih dominan ke kolonial. Cuma yang Betawi yaitu di depan, istilahnya itu pendopo nih, depan itu ada yang bunga-bunga yang telur-telur itu gaya Betawinya yang depannya. Kemudian kalau yang Tionghoa ini di atap. Dulu itu sebelum tahun 1990 itu ada lengkungan tuh, dia lengkungan mirip bangun-bangun Tionghoa di atapnya Museum Sumpah Pemuda. Jadi lebih dominan ke arah kolonialnya ya, kolonial Eropa, karena dia dan besar bangunannya ini gaya-gaya Eropa, termasuk yang plafon-plafonnya itu, yang lengkungan juga ini gaya Eropa sebagian besar. Ya Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman yang di rumah juga bisa tahu nih dan bisa mampir ke Museum Sumpah Pemuda agar mereka juga bisa belajar lebih dalam lagi tentang sejarah. Terima kasih Pak. Sama-sama, mari.